serbu. Ini berarti kita akan mengalami adegan berikutnya. Kemudian capres yang lain juga dikaitkan dengan kelompok yang akan mendirikan negara Islam di Irak, ya. Yang dikontekstualisasikan, diasosiasikan dengan seorang capres di Indonesia juga. Itu nanti mungkin capres ini kalau berhasil dia akan ke Palestina bener terus ngomong sesuatu set karena semua disutradarai oleh tim yang sama gitu. Saya tidak mengerti teman-teman sekalian, kita sedang dikepung oleh suatu rekayasa besar, suatu kekuasaan global yang semua kalah. Tapi saya yakin Indonesia tidak. Amin. Saya tolong jangan ngomong A atau B, Mas. Mereka semua saudara kita. Dan kita tidak akan bertengkar sesama saudara kita. Jadi makanya jamaah ma'iyah, saya sarankan ke dalam ma'iyah Anda melakukan penyadaran dan menambah informasi seobjektif mungkin. Tapi keluar ma'iyah yang Anda lakukan bukan penyadaran, tapi pengayoman. Sebab tetangga Anda belum tentu mau Anda ngomongin sesuatu yang benar. Karena dia sudah terlanjur meyakini sesuatu yang menurut Anda itu tidak benar. Tapi dia tidak kuat secara mental dan psikologis untuk mendengarkan omongan Anda. Jadi sampai Oktober nanti mending jangan berdebat, jangan ngomong, diayomi saja. Kalau ada apa-apa Anda menengahi, gitu ya. Dan saya berdoa tidak usah ada perang Badar, tidak usah ada Baratayuda, gitu ya. Saya berdoa. Sebab kalau nanti ada perang Badar itu berarti benar-benar kebenaran melawan kebatilan. Kalau kebenaran melawan kebatilan dan itu ada faktanya, maka mau tidak mau jamaah ma'iyah akan berpihak kepada kebenaran. Akhirnya akan turun gelanggang sebagai pasukan. Dan saya tidak ingin, makanya saya ajak Anda malam ini guyon tok sing gagak supaya Tuhan tidak tega gitu loh. Wah, kadung guyon maksud awan perang kan itu kan. Tapi Gabriel wis ora rasa kasih doe. Itu maksud saya. Jadi teman sekalian, ini introduksi sedikit untuk mohon maaf kepada Pak Indra sama Mas Guntur ya. Mudah-mudahan saya tidak tahu berita selanjutnya akan apa. Ini teman dari jamaah ma'iyah kita kan seorang pilot internasional yang terus-menerus memberi update apa saja kepada kita untuk wilayah yang dia ketahui. Jadi malam hari ini juga Anda didengarkan oleh teman-teman kita di seluruh dunia, di Arab, di Mesir, di Bulgaria, di Jepang, di Taiwan, di Hong Kong dan seterusnya. Bahkan tadi saya mendapatkan SMS elektrik di planet Jupiter juga nobar. Ternyata yang ditunggu bukan Mas Indra, bukan saya, yang ditunggu adalah Mustafa W. Hasim. Tapi kita hemat dulu, ntar gongnya. Tolong ambilkan sepeda, bisa bener nggak ada naik sepeda? Oke, saya beri waktu teman sekalian. Sambil kita terus berprihatin, tapi terus bersyukur kepada Allah ya. Syukur, kufur, syukur, kufur, syukur, kufur. Sekarang kita dikepung oleh kufur. Kufur itu everything covering. Segala sesuatu yang sifatnya menutupi kebenaran itu kufur. Syukur adalah segala sesuatu yang sifatnya membukakan kebenaran, membukakan berkah, membuka. Tafadhol, Syekh. Tafadhol. Ini sudah lama kita tidak bertemu dengan beliau Syekh Mustafa Haqqani min Pekalongan. Kaifa halukum? Khair ya? Alhamdulillah. Mohon bersabar karena kami sedang mengurusi sepak bola dan tidak mungkin antum main sepak bola. Nggak mungkin. Jadi beliau laibun walahunnya berbeda. Kalau Mas Guntur ini kan Allah sudah menyatakan sesungguhnya hidup di dunia itu hanya bermain-main dan senda gurau. Tapi di dalam main-main itu Allah memberi syariat yang serius. Sepak bola itu permainan, tetapi jangan lupa tidak boleh main-main di dalam bermain sepak bola. Tidak boleh main-main tidak hanya di lapangan, tidak boleh main-main di hatimu, tidak boleh main-main di pikiranmu, tidak boleh main-main dalam konstelasi hubungan apapun, tidak boleh main. Syariat sangat jelas. Oke ya. Oke, saya berikan waktu 3 orang sampai 5 orang dulu pertama. Oke, langsung maju ke sini Mas. Langsung maju ke sini supaya kamu diatur ya. Azam maju Azam. Tapi hari malam ini saya batasi loh ya. Malam ini tidak saya manjakan seperti di UI ya. Silakan duduk sini Mas. Silakan Mas, maju. Ya, sana. Ya. Di kiri juga bisa.
Mas Imam tolong distribusi ya. Imam tolong distribusi. Oke, yang pertama Mas ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Hadi Susilo. Saya dari Pacitan, tempatnya Bapak SBY. Nanya SBY rapopo aku randukung. Wis bar. Saya minta bertanya sama Bapak Coach Indra. Saya di sini sebagai guru olahraga, guru penjas dan sekolah di ngajar di SMP Muhammadiyah. Tapi menurut saya Pak, kode ya. Nahdlatul Muhammadiyah. Yang saya tanyakan seperti permasalahan dari Mas Guntur tadi. Saya itu di SMP ngajar olahraga, ngajar penjas. Tapi saya sering melihat anak-anak itu ya cuma cenderung main bola aja. Karena kita ada waktu 2 jam pelajaran, itu 2 kali 40 menit. Nah, saya pengen tanyakan apakah kita ini bisa berperan sebagai, khususnya semua guru khususnya, tidak hanya mengejar sertifikasi tapi saya pengen apakah kita bisa secara konkret Pak, ya secara konkret Coach, guru penjas di SMP. Saya SMP berarti usia 13 usia, bukan saya muridnya maksudnya, saya sudah tua. Saya ingin ada wajangan dari Coach Indra, bagaimanakah secara konkret kami sebagai guru-guru penjas itu setidaknya minimal membantu atau meringankan Coach Indra bisa mencari bibit-bibit unggul, bukan bibit penyakit tapi bibit-bibit unggul pelajaran tentang sepak bola. Karena kebanyakan yang ikut sepak bola di U19 kan ikut main klub. Nah, kebanyakan dari anak-anak didik kami itu main bola bagus tapi pakai sepatu nggak bisa main bola Pak. Dan yang bola nggak bisa karena keberatan sepatu. Nah, kebanyakan seperti itu yang saya rasakan, karena ketika ada antar kelas itu saya suruh wajib pakai sepatu, nggak ada yang ngegolin. Tapi ketika pelajaran nggak pakai sepatu, bolanya masuk bagus-bagus Pak. Evan Dimasmu kalah, yakin. Tapi kalau pakai sepatu, insya Allah nggak bisa nendang. Nah, saya pengen tugasin secara konkret. Saya pengen bagaimana lah semuanya guru penjas SD, SMP, SMA, apakah kami juga tidak bisa berperan untuk setidaknya minimal membantu Coach Indra, setidaknya itu. Terus yang kedua, ya setidaknya bisa meringankan beban timnas abal-abal yang saya kemarin visu, tidak ada seperti itu lagi. Dan yang kedua, saya ingin menanyakan sama Coach Indra lagi, apakah Coach Indra akan mendampingi timnas U19 itu dari U16, U17, U19, U20 sampai U40 seperti kata Cak Nun, atau setelah nanti juara Piala Dunia, amin ya robbal alamin, itu Coach Indra akan kembali lagi ke U19, terus U19 ini akan bubar, akan ditanami oleh si Kelov kayak Ivan Kelov kayak si Rahmat Aji Santoso dan sebagainya. Jadi saya pengen apakah Coach Indra akan menemani terus sampai senior nanti Evan Dimas CS itu, atau sudah berhenti sampai di Piala Dunia. Karena saya pengen sosok Evan Dimas itu, kalau orang Inggris bagus saya MU Pak, mungkin Evan Dimas itu akan diangkat jadi Sir Indra Safri. Tepuk tangan rumit buat Sir Indra Safri, atau malah Gus Indra Safri atau Cak Indra Safri. Ya mungkin itu saja saya pengen, tapi saya pengen mengharapkan jangan dihentikan di 20 atau 21, bahwa kan timnas senior Indonesia masuk Piala Dunia tahun 18 di Rusia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konfirmasi namanya belum Mas? Ari Pak. Ari ya, oke. Mudah-mudahan ini pertanyaannya bagus, berasal dari orang yang tepat. Jadi pemetaannya saya kira malam ini momentum hidayah. Momentum hidayah. Jadi mudah-mudahan seluruh kejadian malam hari ini yang kita dengar maupun yang kita alami itu merupakan bentuk hidayah, meskipun belum tentu kita memahaminya sekarang, mungkin besok, mungkin lusa dan seterusnya. Termasuk ini Mas Agus Wibowo juga memberi masukan kalau MH 17, kalau di surat Muhammad ayat 17 itu dituturkan oleh Allah, orang yang mendapatkan petunjuk dia akan selalu ditambahi petunjuknya oleh Allah. Dan mudah-mudahan malam hari ini
Anda termasuk orang-orang yang dititipi masa depan Indonesia oleh Allah, sehingga mahfud, Anda diberi petunjuk, Anda muhtadi, Anda selalu diberi hidayah, termasuk Mas Ari ya, Mas Ari. Terima kasih. Berikutnya permintaan sakit Pak. Nanti mungkin Pak Coach Indra kan mau pulang jam 1 mungkin. Nah, kita kan sampai jam 3. Nah, saya pengen salaman sakit betul. Dan nanti ketika Pak Cak Nun di sini salaman, Coach Indra udah pulang, berarti kita nggak salaman. Terus saya lagi salaman. Ah, tenang deh. Nun saya sisik di foto gue gimana? Iya sih, sujud syukur. Ya Allah, orang yang sudah mendapat petunjuk itu tidak punya ukuran-ukuran dunia. Semua baik, apapun, dimanapun dia lakukan kebaikan. Kan itu ya. Amin Mas Ari, sampun gadah. Makanya tadi pas judo, amin. Saya belum dapat judo. Aku gede gue. Terus tadi makanya saya jadi tidak mau main timnas karena kan tadi kriterianya ada yang warna putih tadi, jadi saya tidak jadi. Tepuk tangan untuk Mas Ari. Ya. Berikutnya, siapa monggo? Ayo. Yang Mas sampean Mas. Yo. Maaf Pak, nama saya Wiwit. Mau bercanda, mau tanya. Anggotanya U19 itu kan dari Sabang sampai Merauke toh Pak. Itu kisahnya kok bisa berkumpul tuh gimana toh Pak? Penasaran Pak. Kasihan Pak. Demikian candanya. Silakan Mas yang baju merah, baju merah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizdianto Patiwayan, saya asal dari Sulawesi Tengah Pak. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Coach, kebetulan ibu saya adalah guru olahraga. Kami tinggal di suatu pulau yang sangat terpencil. Nah, karena di waktu SD saya pernah melihat ibu saya mengajar, itu anak-anaknya ini kurang disiplin. Nah, yang kemudian yang saya mau tanyakan pada Coach, bagaimana metode pelatih sehingganya bisa menciptakan kedisiplinan kepada timnas 19. Nah, apakah itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah pemain timnas U19 ini ada tidak yang orangnya tidak disiplin? Kalau memang ada, siapa namanya? Tak gebugane ya. Saya juga mau tanyakan kepada Canun, kebetulan juga saya sangat ngefans sama Cak. Kebetulan tadi juga sudah sedikit pembahasan tentang gejolak politik internasional. Kebetulan pemikiran saya juga belum sampai ke situ, Cak. Tapi melihat kondisi secara nasional bahwa Pilpres ini, mau saya sebut namanya, Pak Jokowi itu dimenangkan oleh quick count. Nah, yang kemudian opini publik yang kemudian memenangkan Prabowo. Nah, sehingganya ini kalau analisa saya ini bisa menciptakan konflik nasional. Nah, bagaimana kira-kira apa metode Cak sehingga dari Sabang sampai Merauke ini kita berbeda-beda tapi satu, tapi bisa bersaudara semua, tidak tercipta konflik itu. Terus mungkin
saya juga mau bertanya pada vokalis Leto, saya lupa namanya juga. Sabrang. Sabrang. Iya, sebentar. Dari SMP saya sangat ngefans lagu-lagunya karena syair-syairnya itu sangat puitis. Nah, kiranya bisa berbagi ilmu sedikit bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang puitis supaya banyak dicintai perempuan. Itu mungkin pertanyaan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizdianto Patiwail. Iya, Patiwail ya. Oke, tepuk tangan. Oke. Alhamdulillah. Indahnya Indonesia sudah kita rasakan masa depan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, salam sukses ya. Oke. Alhamdulillah ya, sip. Alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian, Allah itu memberi keindahan kepada manusia dengan jalannya sendiri yang tidak pernah kita duga-duga. Dan alhamdulillah ini sangat indah luar biasa. Kita mendapatkan Ramadan yang sangat mendalam, Ramadan yang penuh kegembiraan, dan mudah-mudahan ini memang rencana Allah untuk memanjangkan kesembuhan Indonesia, bangkitnya Indonesia, dan ketemunya diri Indonesia yang Indonesia sendiri tidak lagi merendahkannya tetapi mulai mengakui dan membanggakannya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar dari Wonosobo. Ini pertanyaan kepada Mbah Nun. Mbah, saya dapat, sebenarnya ini pertanyaan bukan dari saya dapat titipan pertanyaan dari seorang Mbah yang minggu kemarin pas jalan-jalan sama teman-teman ya, itu pas pulang, pas sahur di suatu warung di Godean, saya dapat titipan itu, tolong yo nang takoke mbek Cak Nun, apa to makrifat iku? Engko nek wis entuk kowe bali saka kono, mengko sahur ning kene. Tolong diomongke. Nah, itu. Berarti ini untuk Cak Nun makrifat itu apa? Terus untuk pelatih Pak Indra, kan dari Sabang sampai Merauke kan ketoknya ya kota-kota gede, ya kan yang diambil ketoknya kan meskipun dari desa. Lah kira-kira pemain dari Wonosobo itu ada nggak Pak? Apa ya ketoknya Wonosobo itu tinggi gunung banget, jadi ini memang apa ya dhuwur banget memang, jadi terlalu tinggi, jadi kita itu sudah pas nek sing main Wonosobo ini kelihatannya kita tetap menang terus gitu kan, jadi rada sombong sih, jadi mungkin terlalu tinggi jadi terlewati karena ilmunya sudah terlalu tinggi. Dan untuk apa, ini saya sangat bahagia sekali bisa berkumpul di sini sama Allah, dikasih kesempatan punya keluarga sekian juta rakyat Ma'iyah ini yang semuanya Indonesia, dan saya menemukan apa yang namanya disebut sebagai Islam. Itu apa toh Islam? Yo di sini Islam yang Ma'iyah yang saya rasakan sebenarnya Islam ya di Ma'iyah. Ketemu neng diwayo, ketemu wah ini wah langsung dari sedulur dewi. Kata iki apa yo? Iki bapak-bapak ini yo semua bapak saya. Pokoknya karena memang saya kan gelandangan, yang saya gelandang lah intinya. Jadi alhamdulillah dimanapun, kapanpun, begitu ketemu sama sedulur Ma'iyah, alhamdulillah ya Allah, begitu sangat diterima. Gitu loh, apapun sukunya, apapun mazhabnya, ya monggo NU Muhammadiyah
ama MTA LDI boh arah genah boh setan boh apa pokoknya yo dedemit yo alhamdulillah di sini ya saya benar-benar menemukan yang namanya yo genderuwo yang menemukan namanya Islam. Sekian Mbah Nun, Pak Indra, matur nuwun. Ojo suwe-suwe ya. Iki jam 1. Ana sahur. Oke, silakan Azam. Ya. Azam boleh berdiri enggak? Berdiri ya, oke. Tapi mohon maaf saya batasi ya, tidak sebebas waktu di UI ya. Saya batasi karena kita berbagi waktu. Pak Indra juga tidak boleh sampai larut. Oke. 5 menit aja. Loh, suwe ini. Jadi gini Pak, ini bertanya serius. Udah matang. Ada satu indikator yang membuat orang itu dia itu puas dengan apa yang dia miliki. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana orang itu bisa mengeluarkan seluruh daya upayanya itu melebihi batas kemampuannya tanpa dia itu. Jadi gini, intinya yang saya maksud itu, apakah ada pemain sepak bola yang dia itu sholat tahajud itu tiap malam, yang kemudian dia menangis sama Allah terus berdoa, ya Allah jadikanlah aku pemain terbaik di dunia. Soalnya kemampuan orang itu terbatas dan kemampuan spiritual itu yang tidak terbatas. Saya berharap ada dari tim U19 itu yang sholat tahajud itu jangan sampai pedul 1 malam pun. Dan saya jamin tim U19 itu bakal menjadi juara di Piala Dunia. Bukan hanya, tapi dengan syarat catatan kedekatan kita kepada Allah itu dekat. Soalnya itu yang membuka kemampuan kita menjadi tak terbatas. Jadi itu masukan saya, itu aja. Masukan. Terima kasih Azam ya, terima kasih luar biasa, alhamdulillah. Jadi kalau yang Kristen gimana? Oke, yang Kristen tahajud hari Minggu. Oke, tapi pokoknya gini, Anda jangan lihat casingnya, Anda jangan lihat bentuknya, Anda jangan melihat caranya, tapi Anda harus menemukan intinya, dan intinya sangat suci tadi ya. Amin ya rabbal alamin ya. Kalau kamu salat tahajud tiap malam, insya Allah cepet dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Lu kok gue cek dulu? Oh, anu, apanya? Anu pengen aja itu padahal hafizah itu. Oh, pengen dapat istri hafizah yang hafal Al-Quran. Oke, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah hafal sih lumayan tau. Terus Al-Quran anak kabeh kan gue kayak ngaji terus gue ora diladeni piye. Mosok tengah-tengah ngaji lagi tekan Azumar terus kok Ustaz Dek iku ngajine aku ya. Setelah imsak. Oke, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah benar-benar mengabulkan hidayahnya pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan cukup menarik, terutama yang terakhir, mono ekspresi kalau saya lihat. Saya mau jawab dulu yang pertama tadi. Yang dari guru olahraga siapa? Mas Ari.
Jadi inilah kelemahan kita di Indonesia. Saya mau membandingkan Jepang dan Indonesia. Tahun 70-an mungkin diikat kaki pemain Indonesia satu lawan Jepang, kita masih menang gitu. Tapi sekarang coba lihat Jepang. Apa yang diperbaiki oleh Jepang? Dia tahu bahwasannya guru itu penting, pelatih itu penting. Jepang punya pelatih, negara yang sekecil itu 61.258 orang per data 2010 atau 2009. Indonesia kebetulan saya juga instruktur pelatih, hanya 3.000 orang saja yang bersertifikasi. Dari 3.000 itu separuh pegawai negeri. Guru juga misalnya, melatih juga, atau usaha juga, melatih juga. Nggak fokus. Bandingkan dengan Jepang yang 61.000 punya sertifikasi dan dia fokus di situ. Itu jauh ketertinggalannya. Untuk itu peran guru olahraga sangat penting membantu perkembangan sepak bola di Indonesia. Cuman sayang sekarang guru-guru olahraga kalau dulu masih banyak lapangan mungkin. Sekarang karena kekurangan ilmu tentang kepelatihan sepak bola, sebagian guru-guru olahraga bilang kalau tidak ada lapangan sepak bola nggak bisa main bola gitu. Jadi harus bikin dulu kepala sekolah lapangan sepak bola gitu. Tapi padahal dengan ukuran 10 kali 15 meter aja orang udah bisa main bola. Ini pengetahuan ini. Makanya dari Tur Nusantara, mulai dari Tur Nusantara 1 dan 2, kami prihatin dengan hal tersebut. Setiap daerah yang kami kunjungi ada 3 manfaat yang dapat dari Tur Nusantara. Sebenarnya Tur Nusantara ini dari tahun 2011, 2012 sudah kami lakukan, tapi nggak layak jual gitu. Jadi kami ya itu tadi naik bis ke daerah-daerah. Sekarang udah dijual 20 pertandingan 16 miliar, kan udah enak. Yang kedua kami lakukan yaitu mengumpulkan guru-guru olahraga di kota yang kami tuju itu sama pelatih-pelatih SSB untuk berbagi ilmu dengan melakukan coaching klinik dengan mereka. Karena kami sangat berharap sekali guru-guru olahraga berperan untuk perkembangan sepak bola di Indonesia. Karena kami sangat yakin di puncak-puncak gunung, di daerah-daerah terpencil masih banyak pemain yang lebih hebat dari Evan Dimas. Itu kami yakin. Karena potensi itu dari Tuhan. Dan dilihat di Al-Quran tidak ada. Tuhan bilang bahwa potensi itu dia taruh di kota-kota besar gitu. Hanya di Jogja nggak ada. Kan nggak ada aja nih. Jadi dia berkehendak di mana Maradona dia taruh, mungkin di desa-desa terpencil. Karena potensi itu, bakat itu dari Tuhan. Makanya saya berkelakar dengan para pelatih di Indonesia. Orang yang pertama masuk neraka nanti pelatih sepak bola di Indonesia. Karena banyak potensi yang ada dari Tuhan itu yang ditaruh. Nanti kan ditanya Tuhan, pelatih sepak bola kemana Maradona yang saya taruh di Indonesia dulu? Gak tergarap Tuhan, mati lah kau masuk neraka. Banyak potensi-potensi. Pertama karena kesalahan organisasi, tidak menyediakan wadah untuk dia terpilih, atau dengan kongkang lingkong yang selama ini terjadi,